Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nafisa Jacinda. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Anak Usia Dini. Dan di samping saya ada partner saya yaitu Perkenalkan, nama saya Nur Hafiyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, untuk ini bintang tamu saya yang bernama Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadita Lela Sakawadani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke, terima kasih untuk Mbak Dita ya. Ini kita panggil namanya Mbak Dita. Kita sama-sama dari UM Surabaya. Mbak Afi, ini kan kita kan sudah hadirkan Mbak Dita ya di sini. Nah, kita tuh mau bahas apa sih di sini tuh? Tentang IT atau IA tadi ya. IT itu sesuatu konten cerdas ya teman-teman. Konten cerdas berupa di dalam handphone suatu editingnya tadi. Untuk Mbak Dita, mohon dong penjelasan dari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih IE secara umum. IE secara umum yaitu sebuah ilmu komputer yang khususnya dapat memberikan menyelesaikan masalah kognitif seperti pembuatan manusia, pembelajaran, penciptaan, serta pengenalan gambar. Sedangkan IE dalam anak usia dini yaitu suatu pembelajaran yang relevan dan memiliki timbal balik yang dapat memudahkan anak bisa mempelajari dan memahami pembelajaran tersebut. Jadi gitu. Jadi di dalam isi IE atau konten cerdas tadi itu kan kayak bersangkutan dengan anak-anak usia dini kita ya kan. Terus itu tadi kan konten di dalam isinya itu seperti editor-editor yang bisa diedit dalamnya IE tadi ya kan. Konten-konten sekarang maraknya handphone buat konten cerdas seperti itu kan. Nah, kalau untuk penjelasannya lebih lanjut tuh kayak dampak positif, dampak negatifnya ya kan. Untuk dampak positifnya IE bagi anak usia dini itu lebih dapat mempermudah mereka untuk menerima pembelajaran tersebut ya. Bahkan anak sekarang, sepupu saya sendiri itu aja ya, umur 2 tahun dari IE aja udah bisa lancar bicara. Dulu kan zaman dulu kita kan usia 2 tahun kan masih belum bisa bicara kan ya. Masih sedangkan anak sekarang beda karena canggihnya IE dan konten cerdas tersebut. Anak usia 2 tahun sekarang Masya Allah benar-benar hebat ngomongnya. Bahkan kalau kita tanya tentang warna aja dia udah tahu. Sudah paham. Iya. Juga punya adik kecil itu, aduh itu pintarnya. Tapi kalau dampak negatifnya itu kan ada parahnya juga dari yang Berbahaya. itu pegang HP itu kan ya, itu kayak dampak negatifnya. Aduh, dampak negatifnya tuh benar-benar bahaya. Apalagi dampak negatif tuh lebih ke sosial mereka kurang, terus bisa dampak ke psikolog mereka seperti itu. Makanya apa ya, orang tua itu harus benar-benar menjaga agar anak itu tidak terlalu mempelajari IE terlalu dalam. Boleh-boleh saja anak itu memahami pembelajaran IE, tapi kan harus ada batasnya gitu loh Mbak Nevi sama Mbak Fia. Iya, kalau nggak ada batasnya kan takutnya kan sembrono ya kemana-mana. Anak kecanduan gitu. Itu nggak bisa jadi kayak anak tantrum dalam kondisi dia tuh pengen pegang HP terus saya itu kayak ngeliat Udah kecanduan banget gitu. Tapi untungnya tuh banyak sekali dampak positif dari pembelajaran tadi. Apalagi kalau seorang guru ya, guru kan pasti membutuhkan kayak itu apa itu konten-konten dari isi di dalamnya agar nanti anak pendidikan kita kan bisa lihat oh ini ya asik ya lihat film di dalam ini tadi atau apa tadi ya. Bahkan guru zaman sekarang di era sekarang kan harus benar-benar pintar IT termasuk IE itu kan. Kalau tanpa bisa belajar IE maka pembelajaran nggak akan maju gitu loh. Gitu ya. Terus untuk ini Mungkin apa sih manfaat IE itu buat anak usia dini? Sudah tadi yang saya jelaskan tadi Mbak Afia, manfaat IE itu dapat mempermudah pembelajaran anak, mengenal angka, warna, huruf. Bahkan untuk perkembangan dalam bahasa itu mereka juga cepat. Khususnya anak biasa yang saya contohkan tadi, anak sepupu saya usia 2 tahun udah bisa belajar mengenal huruf, mengenal gambar, seperti itu manfaatnya. Bagus juga ya. kan soalnya kita tuh lagi di
era zamannya apa ya, Gadget. gadget terus dan lain-lain kayak gitu. Terus ada loh itu yang konten AI itu kayak yang kita bisa jadikan editor yang gambarnya bagus-bagus itu kan, kayak anak kecil gambarnya bagus banget. Dan ada satu aplikasi yang kita bisa dapat animasi-animasi seperti itu. Banyak sekali aplikasi yang ada di komputer maupun di HP. Salah satu aplikasi yang zaman sekarang yang marak terkenal itu Canva. Oh iya. Canva. Nah, kita kan sering pakai Canva buat editing apa ya. Bahkan sekarang kan Canva juga. Bahkan di Canva itu juga bisa buat film pendek animasi itu loh. Saking canggihnya Canva sekarang itu. Kita tuh bener-bener wow banget ya teman-teman. Kalau kita itu gunainnya dengan positif, kalau negatif aduh aku ya ampun deh, ampun soal itu apalagi negatif. Iya, aku pernah baca tuh kalau berita-berita yang negatif itu kan kesebar luas yang enggak ya kan. Iya. Kan kasihan pengguna gadget yang lainnya untuk menyebarkan hoax selanjutnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus pintar-pintar menggunakan konten cerdas atau AI tersebut. Dan terus apalagi soal gadget HP tadi ya. Apalagi teknologi kita, teknologi Informasi yang canggih banget di dunia sekarang. Apalagi kita anak muda kan harus benar-benar berprestasi, harus punya ide bagaimana bisa membentuk suatu aplikasi atau aplikasi edukasi buat anak-anak di anak-anak nanti, terutama bagi kita bagi calon guru. Gitu loh. Dan ada satu juga Mbak Nevi, di IE itu tidak hanya edukasi aja, ternyata IE itu juga bisa buat main game. Oh, ada keren ya. gamenya loh. Iya, Keren loh. contoh gamenya tuh kayak Roblox, FF, terus Wah, aku pernah tahu itu soal Mobile Legends juga itu. Tapi kalau yang game Roblox tadi ya, itu tuh aku pernah tahu teman-teman soal anak kecil yang berlebihan main Roblox tadi, itu tuh bisa dampaknya tuh ke sindrom dia. Kayak otaknya tuh loh gak sinkron, kan dia kan main sampai gadget gini. Iya, saya tahu itu Mbak Nevi, yang ada berita sempat viral itu anak-anak kebanyakan main game, tangannya sampai nggak bisa kembali gitu kan. Kasihan Itu sekali. tuh kena sindrom dalam otaknya guys, kayak gitu tuh. Itu kayak apa ya, nanti kalau dia ngerasa nggak pegang atau nggak mau gadgetan lagi, itu kayak langsung kayak tantrum nggak karuan. Kan kasihan ya. Iya, kayak gitu. Ada juga yang nggak mau sekolah gitu. Iya, kan sampai mogok nggak mau sekolah loh. Sampai Dia anak kecil-kecil itu, mending kalau mau megangin anak kecil tuh yang kayak sudah harus ada edukasinya tersebut ya, kayak di dalamnya itu ada edukasinya. mending yang edukasi Ya, aja. kalau yang HP tuh nggak nyaranin sih kalau anak-anak bawa, walaupun sebagai orang tua kadang itu mengawasi, tapi kan namanya juga orang tua kan pasti kan ada learnernya ya. Jadi nggak mungkin dong ada konten-konten yang enggak seliweran, itu ada dalam iklan itu ada loh. Bahkan orang tua sekarang itu membiarkan anaknya main IE atau main game dari IE itu sampai beberapa jamnya. Padahal menurut dokter maupun menurut para ahli yang lainnya, anak kalau lebih dari 6 jam kan nggak boleh. Itu bahkan merembet ke mata sampai ke otak. Yang benar katanya Mbak Nevi tadi tantrum karena sering main game gitu loh. Apa ya, nanti kalau dia ngerasa nggak pegang atau nggak mau gadgetan lagi, itu kayak langsung kayak tantrum nggak karuan. Kan kasihan ya. Iya, kayak gitu. Ada juga yang nggak mau sekolah gitu. Iya, kan sampai mogok nggak mau sekolah loh. Sampai Dia anak kecil-kecil itu, mending kalau mau megangin anak kecil tuh yang kayak sudah harus ada edukasinya tersebut ya, kayak di dalamnya itu ada edukasinya. mending yang edukasi Ya, aja. kalau yang HP tuh nggak nyaranin sih kalau anak-anak bawa, walaupun sebagai orang tua kadang itu mengawasi, tapi kan namanya juga orang tua kan pasti kan ada learnernya ya. Kayak jadi nggak mungkin dong ada konten-konten yang enggak seliweran, itu ada dalam iklan itu ada loh. Bahkan orang tua sekarang itu membiarkan anaknya main IE atau main game dari IE itu sampai beberapa jamnya. Padahal menurut dokter maupun menurut para ahli yang lainnya, anak kalau lebih dari 6 jam kan nggak boleh. Itu bahkan merembet ke mata sampai ke otak. Yang benar katanya Mbak Nevi tadi tantrum karena sering main game gitu loh. Banyak ada zaman sekarang pakai kacamata. Iya benar. Iya, itu astaga kasihan banget.
tetangga saya bahkan ada anak kecil tetangga saya itu usianya 3 tahun udah pakai kacamata. Minusnya berapa? Sampai kalian tahu? Minusnya 3 ya. Apalagi minus 3 guys, tuh berat banget. Apalagi untuk anak kecil loh itu. Anak kecil kalau nggak ada pengawasan khusus ya kan, walaupun kadang sudah dewasa itu namanya anak kecil kan pengen tahu apa sih itu nama HP itu kayak gitu kan. Nah di dalam HP tadi kan pastikan ada hal lucu-lucu ya, anak kecil kan kepo sama suaranya, kayak animasi yang lainnya. Musik. Apalagi kalau ini seorang ibu yang mengasih anaknya gadget waktu anaknya nggak mau mogok makan. Itu mogok makan loh. Kalau anak kecil mogok makan tuh ini HP aja. Masa langsung dikasih kayak gitu kan sebenarnya kan nggak boleh. Soalnya itu nggak boleh. Soalnya kalau waktunya makan dia makan. Kalau mau main HP ya main HP. Bahkan zaman sekarang anak makan sambil megang HP. Kalau nggak megang HP dia nggak mau makan. Benar apa yang dikatakan sama Mbak Revi tadi? Ya itu bahaya banget sebenarnya. Apalagi kita harus nanti kalau generasi kita sebagai seorang ibu harus kita harus sebagai ibu harus benar-benar tahu aturan anak kita nanti bagaimana main HP-nya jam berapa, jangan benar-benar ketat gitu. Ya harus ada pengaturan jadwal di dalam kondisi anak tersebut. Dan untuk mainnya apa sih Mbak Afi di dalam situ? Kalau soal cerdasnya Mbak Afi, kalau tadi kan pembahasan soal kan kita tuh harus pinter-pinter menjaga kondisi sekarang kayak gitu ini. Terus aku pernah lihat ini kan pernah dibuat efek kan ya? Ya benar sekali. Efek di dalam TikTok nggak sih? Iya benar. TikTok itu tadi, aduh, tuh membludak banget sih kalau di era sekarang ya kan? Tuh kontennya TikTok itu yang pakai aplikasi IE itu cakep deh, cobain. Kan ada tuh TikToknya dalam tuh aplikasi IE ya. Gak hanya TikTok Mbak Nevi, ternyata YouTube juga ada efek-efek IE loh. YouTube terus Instagram bahkan sekarang juga lagi maraknya juga ada konten IE seperti itu kan? Iya, IE tuh efeknya yang itu ya, yang apa itu kayak Barbie itu. Iya Barbie. Jadi cakep kan? Tuh. Itu kepo banget kalau soal YouTube yang apa efeknya YouTube itu kan ya kayak gimana ya, tetap sama seperti TikTok. Pokoknya TikTok, YouTube, terus Instagram itu sama, bahkan Facebook pun loh juga ada seperti itu Mbak Afia, Mbak Nevi. Itu tuh kalau Facebook tuh biasanya hanya untuk generasi yang sudah lama dengan tapi dia mau ngikutin itu masih kan nggak zaman kita dulu masih apa itu Facebook kita masih 2020. Sekarang mah Facebook udah jarang udah pakai ya, seringnya pakai konten IE dalam TikTok, YouTube. Bahkan sekarang manusia diri pun udah keterlibatan itu kecanduan sama itu loh, YouTuber sama TikTok seperti itu. Gitu dari teman-teman ini yang mau cobain apa tadi efek bisa juga di kalau mau buat TikTok nggak sih ya. Tadi kan ada itu efeknya kayak Barbie ya gitu kan. Aku tuh sampai kadang lihat cewek yang diedit pakai Barbie, aduh cakepnya itu. Remi Oh iya Remi kamera Remi juga ya. Itu juga efeknya Barbie tambah mulus banget. Bisa jadi lurus, gak kelihatan. Anak kecil bahkan anak usia dini aja pakai itu. Makanya saya sampai lihat di YouTube, di Instagram pun, di short mana itu ya, aplikasi manapun itu kan kalau ada anak kecil lewat video anak kecil tuh lihat, ya ampun ini anak kecil kok cantik banget, ternyata dia main pakai efek. Keren juga. Anak zaman sekarang tuh pinter-pinter kan ya Mbak. Iya. Aduh, pokoknya tuh ngarak banget soal ini ya, soal gadget kita, informasi dan teknologi lainnya. Apa sih edukasi yang cocok untuk pembelajaran IE bagi anak usia dini? Menurut saya edukasi yang cocok yaitu tadi saya jelaskan di awal, anak usia dini itu cocok belajar mengenal warna
huruf angka, bahkan tidak hanya huruf angka saja Mbak Nana, bahkan tipe-tipe kendaraan, pesawat itu bisa dibuat dari IE itu Mbak Afia. Tapi kan ada zaman sekarang kayak meskipun lihat IE tapi dia tuh nggak mau gitu loh, kayak lihat lain-lain, kayak lihat yang kurang fokus ya. Iya, Memang kurang fokus apa yang negatif. ada di isi dalamnya tersebut. Nah, jadi tuh kayaknya mungkin solusinya itu di dalam kan kurang menarik ya kalau kayak gitu. Jadi tuh anak kalau mau tertarik dalam satu project yang kita buat itu pasti tuh kayak menarik nih, apa nih warna-warninya, apanya segala macamnya. Jadi kalau mungkin di dalamnya kurang menarik ya, sampai dia kurang fokus dalam juga. latihan. Kalau anak sudah satu fokus itu sampai kapanpun berarti dia bakalan lihat itu terus. Karena bagi dia, benar katanya Mbak Nevi sama Mbak Fia, itu menarik karena bagi dia. Jadi sampai nggak tahu mungkin sampai usia 5 tahun mungkin anak itu akan mengingat, oh ini pernah suatu edukasi yang aku lihat, yang pernah aku pelajari seperti itu. Jadi masa perkembangan anak akan mengingat terus itu mulai lebih tancap itu mulai usia 2 itu sampai 5 tahun. Nanti mungkin usia 6 atau bahkan 6 ke atas mungkin mereka akan mengenal yang lebih lain lagi. Cuma ya itu anak usia 2 sampai 5 tahun mungkin mereka hanya yang fokus cuma hanya satu itu aja. Iya loh, aku tuh ini cerita dikit aja ya. Aku tuh punya 2 adik. Adikku tuh yang satunya 2 tahun sama 5 tahun, ya kan, sama tuh yang dedikasikan. Lah, yang 2 tahun ini pengen banget denger suara kayak yang lucu-lucu kayak gitu, apa kayak cicak lagu, cicak di dinding atau apapun di dalam YouTube tadi ya kan. Nah sedangkan yang 5 tahun ini dia itu pengennya lihat apa? Lihat YouTube itu langsung pakai videonya itu tadi. Jadi kayak dia mau lihat dalam isi HP-nya juga. Jadi kan takutnya matanya kan ya, matanya kena, kasihan tahu. Betul, matanya kan ya, matanya kena, kasihan tahu. Betul, aku sampai aduh takut mau bilangin gitu kayak susah, kalau rewel, tantrum kayak gitu. Kalau yang umur 2 tahun tuh ngerti, cuma bisa musiknya aja dia tuh bisa langsung joget-joget sambil dengerin tadi yang isi dalam YouTube. Kalau yang umur 5 tahun tadi itu maunya pengen lihat itu loh film itu. Itu sampai sekarang bahkan suka film itu Mbak Devi. Iya, aku film Iya. Iya kayak editor EA tadi tuh bisa tahu dimasukin ke dalam YouTube kan ya Mbak Dita ya, buat ekspresi dan lain-lainnya kan habis. Terus itu kayak kita tuh ngelihat dalam isinya, kayak gini konten lucu dan konten cerdasnya. Saya juga punya adik ya. Dia tuh kayak kecanduan gadget. Sampai dia kalau kayak udah gak ada paketannya apa gitu, dia nangis, kayak nggak bisa lihat. Marah kan ya, Marah dia, marah. Sampai bahkan nangis Dia itu nggak mau sekolah. itu. Parah banget. Sudah saya bilang sudah kalau kayak gini tuh sudah ngambut. Iya. Udah level tingkat tinggi tuh bisa dikatakan itu. Makanya ini kayak orang gimana nih dewasa tuh ya? tahu semua kayak lagu-lagu Jawa, lagu-lagu sini tuh dia bisa. Itu usia berapa Mbak Afia adik kamu? Kurang lebih 4 tahun sih. 4 tahun itu perkembangannya udah masa perkembangan pesat itu menuju ke 5 ya. Apalagi kalau kita membahas satu soal perkembangan anak umur itu kan ya, Iya. itu mulai beranjak loh Mbak Afi. Itu sebagai kakak ya Mbak Afi itu edukasi. Banyakin deh cobain edukasi teman-teman. Coba bohongin aja kayak adik. Sudah pernah katanya saya kasih apa kayak make up dulu. Katanya apa ini bohongan. Loh, tapi anak sekarang Pintar banget. Bahkan dikasih mainan make up aja nggak mau ya, saking Dia tahu pakai bohong. Iya, dia bohong suka enggaknya. banget pakai make up gitu. cewek ya. Iya itu. Keren. Ini lama-lama nanti gedenya jadi konten kreator up nih. Aduh, bisa. Bagaimana nggak bisa berkata-kata? Anak zaman sekarang hebat banget. Usia 3 udah habis 3, 4 udah ngerti paham masalah Tapi dia tuh kalau di sekolah nggak mau yang namanya nulis, membaca tuh nggak mau. Tapi dia bisa. Takut nih kalau yang hal kayak gini nih ya. Dia tuh maunya kayak gini, anak kecil mau diberangkatin sekolah, dia mau sekolah. Tapi kalau waktu sampai kelas dia tuh kayak biarin mamaku lo nggak tahu, mungkin kayak gitu ya kan. Makanya juga kalau nggak pakai HP nggak mau.
Tapi yang udah dibahas di part-part yang lalu ya kan itu makan Bener-bener mau. tantrum seperti itu ya, apalagi belajar makeup dari Dia belajar makeup dari YouTube ya, dari YouTube, TikTok gitu ya. Ada yang juga lihat saya gitu. Bahaya sih kalau ada anak itu tahu kayak apalagi usia-usia segitu masa-masa golden age ya. Iya, golden age pertumbuhan otaknya iya. yang sangat bener-bener cemerlang. mengalar itu otak dia juga Iya. bisa tiktokan. Apalagi tuh soal anak tuh daya ingatnya tuh Tinggi kuat banget, tinggi. Betul. Itu tahu loh kalau aplikasi dan lain-lain. Kadang tuh anak kecil tuh bisa download dan itu. Iya, kemarin dia download kayak game-game gitu. Apalagi kalau gamenya Roblox itu ada dia atau Mobile Legends. Orang tua pun loh bisa main Bisa. Mobile Legends sampai kayak gini. Nah, kalau anak usia gini udah masuk di Mobile Legends, takutnya itu nanti jadi korban apa sih? Sindrom seperti itu. Benar itu. Oke Mbak Afi, tadi kan kita sudah tanya soal hal positifnya ke Mbak Dita kan ya. Nah untuk sekarang nih aku mau membahas apa? Hal negatifnya dari EA konten cerdas tadi itu apa aja sih? Kalau hal negatifnya itu untuk anak-anak usia dini dan sekarang itu apa ya? Pegang gadget. Untuk dampak negatifnya sendiri dari IT yaitu anak kurang mau membaca buku, kurang mau belajar menulis, kurang mau bersosialisasi sama keluarga maupun orang-orang sekitar seperti itu. Bahkan dia akan cenderung lebih fokus ke IE itu IE juga. Jadi maunya tuh ke dunianya sendiri ya? Iya, Kan? itu sendiri. Apa sih yang aku tuh maunya handphone, aja gadget, terus ya kan? Nah, kalau soal itu tadi itu kan dampak dari itu ya. Jadi ini apa ya kita kasih Pesan dan kesan ya benar. anak usia Bukan hanya ini bukan hanya untuk anak usia dini, melainkan untuk sebagai orang tua, guru dan lingkungan umum ya, lingkungan kita sekitar di sosial gitu ya. Nah itu apa aja sih Mbak Dita? Untuk pesan-pesannya boleh-boleh saja anak kita kasih konten-konten IA seperti itu. Tapi setelah diberi konten-konten IA itu paling nggak kita sebagai orang tua ataupun calon guru nanti harus memberikan pembelajaran kalistung seperti membaca, menulis, serta berhitung juga, serta mengenal literasi, mengenal lingkungan sekitar dan mau bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, terutama mau bekerja sama dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu guys, untuk pesan dan kesan dari Mbak Dita. Oke baik, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan podcast kami. Kita tutup aja nggak sih karena waktunya sudah kelamaan ya kan? Kita tuh berbincang-bincang berlebih dengan santai banget. Kita membahas sampah. Iya, ini pembahasan edukasi yang mengedukasi, tapi juga ya kita santai dalam perbincangan ini tadi kayak gitu lah. Terima kasih dari saya sendiri dan teman-teman ingin pamit undur diri dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bye.